Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Diandra Asna Sakif dengan NIM 2454301 TK 004 dan 47. Perkenalkan, saya Sofi Ramadan dengan NIM 2453534 TK 59360. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Olinda dengan NIM 2454040 TK 59982. Perkenalkan, saya Kintan Hanifah Gita Nastia dengan NIM 2453533 TK 59252. Halo, saya Lydia Oktaviani dengan NIM 2351575 TK 56957. Berikut adalah penjelasan soal 3.2. Yang pertama, di sini ada pribadi diagramnya. Di sini ada F1, F2, sana 6 km dengan 70 derajat, dan di sini ada 5 km dan 30 derajat, dan di sini ada rasio 534 dan 7 km. Selanjutnya kita akan menganalisis dari equation of kita akan menganalisis bahwa kita mengetahui bahwa delta fx-nya adalah 0. Sehingga berdasarkan angka yang ada di sini kita dapat simpulkan bahwa mulai dari f2 adalah 6 sin 70 derajat, dan kemudian ada f1 dikali cosnya dari delta, kemudian dikurangi 5 cos 30 pada dia ke arah x negatif, kemudian dikurangi 4 kali 5 dari 7 sama dengan, kemudian didapat bahwa hasil dari 6 sin 70 adalah 5,63816. Hasil dari ini boleh diketahui. Kemudian ini adalah 4,3 kalau 1,3 ini mungkin 5 kali 7 adalah 50. Sehingga setelah dilakukan penghitungan kita mendapatkan nilai F1 cos theta sebesar 4,29. Selanjutnya kita juga menganalisis bagian FY bahwa sigma FY adalah 0. Jadi tidak dapat dilakukan penghitungan bahwa 6 cos 70 derajat ditambah 5 sin 30 derajat dikurangi F1 sin theta dikurangi 3/5 kali 7 adalah 0. Kemudian kita dapat dengan 6 cos 70 yaitu sekitar 26,5 ditambah 5 sin 32 adalah 2,5 dikurangi F1 sin theta yang sudah diketahui dikurangi 4,2 sama dengan 0. Kemudian setelah dilakukan penghitungan didapatkan bahwa F1 sin theta adalah 0,3521. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita bisa membuat sebuah persamaan yang baru, yaitu F1 sin theta sama dengan 0,3521 kita bagi dengan persamaan yang pertama, yaitu R1 cos theta sama dengan 4,2920. Kemudian kita bisa mencoret R1-nya karena nilainya sama, menghilangkan mereka. Kemudian kita tahu bahwa sin per cos adalah tan, jadi bisa kita tulis tan theta adalah 0,08263. Kemudian tan theta ini kita cari akannya supaya kita tahu sudutnya itu berapa. Jadi didapatkan theta-nya adalah 4,69 derajat. Selanjutnya kita dapat menemukan nilai F1-nya dari theta tersebut. Kita memakai persamaan kedua, bebas mau kedua ataupun pertama, keduanya akan mendapatkan hasil yang sama, tapi di sini saya akan menggunakan persamaan yang kedua. Untuk itu F1 sin
4,69 derajat sama dengan 0,3521. Kemudian bisa kita dapatkan bahwa sin 4,69 itu mempunyai nilai sebesar 0,818 sama dengan 0,3521, sehingga bisa kita ketahui bahwa F1 nya adalah 4,30627 kilonewton, atau yang kita bulatkan mendapatkan nilai 4,31 kilonewton. Kemudian selanjutnya kita akan mencari kelenturan dan jarak X ketika seimbang. Yang pertama kita akan membuat body diagram, yaitu ada gaya tegangan antara tali A dengan B seperti ini, dan tali A dengan C, dan ada gaya yang dihasilkan yaitu 80 Newton. Ketika sesungguhnya ketika benda itu seimbang, maka sigma dan X sama dengan 0. Nah, yang menjadi komponen dari X ini yang pertama yaitu gaya tegangan tali di AC itu dikali dengan sin B dikurang dengan gaya tegangan tali di AB dikali dengan sin theta, itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kenapa di sini AB sin theta nya itu negatif? Karena di body diagram ini arahnya itu ke kiri, sehingga nilai negatif. Kemudian bisa langsung kita masukkan nilainya, yaitu pertama AC nya itu sebesar 58,86 Newton kali B dikurang dengan AB nya itu 39,24 Newton kali dengan sin theta ada 0. Kemudian kita pindahkan 58,86 Newton sin B sama dengan 39,24 Newton sin theta. Nah, kita bisa mendapatkan satu persamaan, yaitu sin B sama dengan 39,24 Newton sin theta dibagi dengan 58,86 Newton. Ini untuk persamaan pertama. Nah, kemudian untuk di sumbu Y nya sama seperti X, yaitu kita cari sigma FY sama dengan 0. Nah, jadi komponennya yaitu FAC dikali cos B, kemudian ditambah FAB dikali cos theta dikurang dengan F sama dengan 0. F di sini kurang karena F mengarah ke bawah. Kemudian kita masukkan lagi nilainya, itu 58,826 Newton kali cos B ditambah 39,24 Newton dikali cos theta dikurang 80 Newton sama dengan 0. Nah, untuk agar lebih sederhana, maka kita sama-sama luas, kedua luas kita bagi dengan 19,62. Kita dapatkan hasilnya yaitu 3 kali cos B ditambah 2 kali cos theta dikurang dengan 4,077 itu sama dengan 0. Kemudian kita mendapatkan persamaan yang kedua. Lanjutkan dari persamaan yang tadi, kita dapat persamaan satu yang ini. Ini kalau kita sederhanain menjadi sin theta sin B sama dengan ini dibagi ini jadi 2/3 dari sin theta. Oke, dari persamaan yang satu itu kan sin P itu sama dengan 2/3 dari sin theta. Ini P, kita cari Pitagorasnya. Ini sudut P yang sini kan depan
depannya itu yang ini itu 2 sin theta. Lalu miringnya itu 3 dan sampingnya itu pakai Pitagoras. Jadi ini nilainya adalah 3 kuadrat 9 dikurangi dengan 4 kali sin theta dikuadratin jadi 4 sin kuadrat theta. Lalu dari persamaan yang ini untuk bisa dimasukin ke persamaan 2 kita perlu cari cos P nya ini. Nah kita cari ini cos P itu sama dengan cos itu samping per miring, sampingnya adalah akar dari 9 min 4 sin kuadrat theta per 3. Oke, berarti kita masukin ke sini. Jadinya 3 kali cos theta-nya yang ini akar dari 9 min 4 sin kuadrat theta per 3 ditambah dengan 2 cos theta dikurangi 4,077 sama dengan 0. Oke, setelah itu ini kita coret, lalu ini kita pindah ruaskan yang ini ke sana. Jadinya akar dari 9 min 4 sin kuadrat theta sama dengan 4,077 dikurangi 2 cos theta. Kita kuadratkan kedua ruas. Ini jadi 9 min 4 sin kuadrat theta kuadratin jadinya 16,258 dikurangi dengan ini dikali jadinya 16,3099 cos theta. Lalu kuadratin yang ini jadi yang 4 cos kuadrat theta dari yang sini ini ada 4 sin kuadrat theta sama 4 cos kuadrat theta. Kita jadiin satu ruas dan ini pindahin ke sana. Jadinya 16,3099 kali cos theta. Yang ini 16,6258 dikurangi dengan 9. Lalu ditambah dengan ini 4-nya kita kompukin jadi 4 kali ini ada sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta. Ini kita tahu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu adalah 1. Lalu kita hitung lagi 16,3099 kali cos theta itu sama dengan ini dikurangi ini ditambah 4 jadinya adalah 11,6258. Jadinya cos theta itu adalah 11,6258 dibagi dengan 16,3099. Untuk nyari theta-nya kita nyari cos dari itu 11,6258 16,3099. Hasilnya theta-nya adalah 44,54 derajat. Dari persamaan pertama kita tahu bahwa ini sin P itu sama dengan 2/3 sin theta. Theta-nya udah diketahui 44,54. Kita masukin sin P itu sama dengan 2/3-nya dari sin 44,54 derajat. Jadinya P-nya itu adalah akar sin dari 0,4676 yang sama dengan P-nya itu adalah 27,88 derajat. Setelah menemukan besar sudut P dan theta, selanjutnya kita akan mencari besar X dan S menggunakan segitiga Pitagoras. Untuk di bagian sini adalah jarak yaitu X dan
di sini ada 6 min x. Jadi ini segitiga ini merepresentasikan jarak-jarak yang ada pada di gambar. Untuk sudut di sini adalah sudut theta dan yang di sini untuk sudut pi. Kita kan sudah tahu kalau sudut besarnya sudut pi adalah 27,8 derajat dan untuk sudut theta adalah 4,54 derajat. Setelah itu kita akan maaf, lalu dari sini adalah S. Setelah itu kita akan membuat persamaan, jadi tan P itu sama dengan X per S. Jadi ini X per S. Setelah itu dari sini kita bisa menghasilkan persamaan pertama, yaitu tan 27,88 derajat dengan X per S. Setelah itu untuk sudut theta kita mendapatkan sudut kedua, dan theta sama dengan 6 min X per S, sehingga tan 44,54 derajat sama dengan 6 min X per S. Ini menjadi persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita bisa menjumlahkannya. Tan 27,8 derajat ditambah tan 4,54 derajat, itu hasilnya sama dengan 1,5129 sama dengan 6 per S, sehingga S sama dengan 3,9629 meter. Jadi kita sudah mendapatkan nilai S. Setelah itu kita akan menghitung nilai X dari soal pertama. Jadi X sama dengan tan 27,88 dikali S sama dengan tan 27,8 derajat dikali 3,9759. X sama dengan 2,1032. Jadi sekian video dari Bapak kami. Terima kasih.